Pemirsa, perencanaan keuangan yang matang menjadi salah satu hal penting jelang memasuki hari raya. Sepanjang 1 bulan berpuasa Ramadan hingga merayakan Idul Fitri nanti, pengeluaran pun diperkirakan akan meningkat baik untuk kebutuhan konsumsi maupun berzakat. Lalu bagaimana strategi untuk mengatur keuangan yang efektif untuk Ramadan tahun ini? Kami akan ajak Anda membahasnya bersama perencana keuangan Prita Gozi. Selamat sore Mbak Prita. Selamat sore Mbak Marcel. Baik, terima kasih Mbak Prita untuk waktunya. Jadi apa aja nih Mbak Prita, rambu-rambu yang harus diperhatikan untuk mulai merencanakan keuangan di masa bulan suci Ramadan kali ini? Baik, nomor satu adalah membuat anggaran atau kita kenal dengan istilah budgeting. Jadi budgeting ini harus diriset ulang karena bulan Ramadan itu pengeluarannya sedikit berbeda strukturnya dengan bulan-bulan yang lainnya. Perbedaan utama ada di persiapan bahan baku untuk sahur, kemudian kebiasaan festival berbuka bersama yang pastinya juga akan menggunakan alokasi dari penghasilan kita. Di luar daripada itu, kita juga mungkin ada tambahan ingin lebih banyak bersedekah ataupun memberikan hampers ataupun hadiah kepada orang lain. Nah, ini juga perlu dianggarkan. Dan kita juga perlu memisahkan antara penghasilan yang datang mungkin dari gaji dengan penghasilan yang datang dari THR. Karena THR ini sifatnya hanya 1 tahun sekali, jadi alokasi untuk keduanya akan sangat berbeda. Oke, budgeting ya nomor satu ya. Tapi Mbak Prita, apa aja sih sebenarnya yang biasanya nih bikin ada kebocoran keuangan kalau di bulan Ramadan? Baik, jadi pada saat kita melihat kebocoran keuangan itu akan masuk ke nomor dua, yaitu membedakan antara mana yang merupakan prioritas, istilahnya must have, mana yang memang should have, jadi ya memang itu harus dilakukan oleh kita tetapi bukan utama, dan mana yang could have dan nice to have. Nah biasanya kebocoran ini terjadi karena merasa bahwa Ramadan itu hanya terjadi 1 tahun sekali, Lebaran itu 1 tahun sekali, jadi kita tuh punya bias psikologis yang sering mengatakan, ah tidak apa-apa, toh yang penting sekarang udah keluar nanti juga ada rezekinya. Itu disebutnya present bias. Jadi kita hanya memikirkan jangka pendek saja tanpa memikirkan bahwa jangka panjangnya seperti apa. Nah di nomor dua ini rambunya yang harus kita perhatikan adalah bila mana memang kemampuan finansial Anda sudah mentok dan kemudian Anda beralih ke pinjaman online untuk memenuhi itu semua, maka itu sudah mesti waspada dan berhenti. Karena apapun pengeluaran kita Mbak sesuai dengan prioritas masing-masing itu tetap tidak boleh menggunakan pinjaman online yang memang tidak ada agunannya. Jadi harus menggunakan income atau tabungan yang memang sudah kita kumpulkan sebelumnya. Oke, ada tips gak dari Mbak Prita mungkin supaya kita bisa stick to the plan, artinya tidak impulsif dan melakukan pengeluaran ini sesuai dengan budget yang sudah dibuat sebelumnya? Baik, saya saran untuk setiap orang melakukan hal yang pointers nomor tiga. Nomor tiga ini adalah kita memang melakukan pembagian rekening. Kalau zaman dulu mungkin kita melihat ibu-ibu di Indonesia pakai amplop. Kalau zaman sekarang kita pakai rekening saja. Contohnya kita bisa pakai rekening tabungan, digabung dengan dompet digital, lalu mungkin kita tambahkan lagi untuk yang nabung tabungan-tabungan biasa yang memang untuk dana darurat. Nah, kita pisah-pisahin nih Mbak Marcel supaya pada saat kita udah taruh misalnya oke rupiah sekian yang memang jatah untuk belanja bulanan, ke pasar, makanan. Nah, udah ini aja. Artinya kita harus bisa membagi itu untuk 4 pekan. Lalu mungkin yang ini adalah untuk pembelian yang sifatnya lebih should have. Jadi mungkin, oh aku harus beli baju lebaran baru. Mungkin alasannya karena putra-putrinya masih kecil Mbak. Jadi nggak muat pakai baju lebaran lama gitu ya. Berarti harus ada yang tetap beli baru. Ya berarti itu should have gitu ya. Itu yang akan kita masukkan rupiahnya ke sana. Lalu kita hanya akan ambil, kita sesuaikan pembeliannya dengan berapa yang sudah kita anggarkan tersebut. Nah, di bagian yang mungkin ada surprises atau misalnya kayak kadang-kadang dadakan, itu kita punya lagi nih yang terpisah gitu ya, ada di rekening digital kita. Kenapa? Karena dengan demikian kalau kita tiba-tiba impulsif pengen jajan, kita impulsif pengen buka bersama teman yang tadinya tidak dianggarkan, itu masih nggak apa-apa. Jadi memang saya saran dibagi tiga ya Mbak, ya. Yang satu adalah yang memang pasti keluar, lalu yang kedua ini yang ya mungkin kita perhatikan untuk keluarga kita ini cukup prioritas tetapi bukan yang utama. Lalu yang terakhir adalah yang pengeluaran sifatnya dadakan-dadakan. Pada saat sudah dibagi tiga, harapannya kita akan mampu untuk stick to the budget. Oke, nah Mbak Prita tadi kan juga sempat menyebutkan ya sebisa mungkin hindari nih bentuk pinjaman apalagi pinjaman online. Tapi kalau misalnya ada kebutuhan yang betul-betul mendesak dan harus berhutang, apa yang harus diperhatikan Mbak?
Oke, saya ingin mengingatkan sekali lagi untuk pemirsa Metro TV, kebutuhan mendesak ini apa? Biasanya kebutuhan mendesak itu hanya seputar makanan, makanan pun bisa kita pilih. Yang kedua mungkin kesehatan, karena mungkin kalau ada yang sakit ya obat mau nggak mau terpaksa dibeli. Tapi sisa yang lainnya itu bisa dibilang sesuatu yang harusnya bisa kita tekan gitu loh, kalau memang kita tidak memiliki kemampuan itu. Artinya kalau sampai pun Anda perlu dibantu oleh pinjaman online, itu hanya karena dua hal ini. Anda udah nggak bisa makan, yang kedua mungkin ada yang sakit. Di luar daripada itu, saya tetap sarankan untuk tidak mengambil pinjaman online ya Mbak Marcel. Kita gunakan income yang sudah kita punya untuk dialokasikan ke pengeluaran-pengeluaran selama bulan Ramadan dan nantinya Lebaran. Oke, harus bijaksana ya Mbak menentukan prioritas dan juga sifat-sifat mendesak tadi. Nah, kalau nanti udah terima THR Betul. nih, Mbak Prita, ini kan sebentar Mm, lagi pasti masuk nih kiriman THR. Nah, mm, selain untuk konsumsi, mm. tentu masih cukup bijak ya untuk kita sisihkan buat menabung. Kira-kira instrumen investasi apa nih yang bisa Mbak Prita sarankan? Tunggu dulu Mbak Marcel, kalau THR urutan pertamanya zakat fitrah dulu, karena untuk umat muslim kita tuh wajib zakat fitrah ya siapapun kita. Maka pada saat kita masih dapat THR, keluarin itu dulu per kepala. Kemudian yang kedua baru tadi ya seperti Mbak sampaikan, kita sudah pakai nih untuk berbagai kebutuhan misalnya mudik, lebaran, mungkin mau kasih angpau gitu ya. Lalu setelahnya lagi kalau bisa kita masih sisihkan sekitar 30%. Nah 30% ini kalau saya boleh saran, bila mana Anda masih punya pinjaman online atau pay later, Anda lunasi ini terlebih dahulu. Kalau ini sudah tidak ada, berarti 30% ini langsung bisa Anda alihkan ke tabungan dan investasi. Nah, investasinya investasi apa? Rita selalu sarankan Mbak Marcel untuk melihat saya ini punya tujuan finansial apa nih. Contoh, mungkin mau uang pangkal anak, sekolah anak, atau misalnya ada dana untuk umroh, atau misalnya ada dana renovasi rumah. Nah, masing-masing dari kebutuhan ini ada jangka waktunya. Kalau jangka waktunya di bawah 2 tahun lagi uangnya sudah mau dipakai, ya kita pilih aset-aset yang lebih defensif. Contohnya reksadana pasar uang, deposito biasa, SBN retail, ini hal-hal yang mungkin dikenal oleh masyarakat. Nah, kalau ternyata antara 2 sampai dengan 10 tahun kita punya opsi yang lebih beragam lagi. Anda juga bisa naik lagi misalnya ke logam mulia atau emas. Anda juga bisa memilih misalnya reksadana pendapatan tetap. Anda juga mungkin bisa memilih reksadana campuran bila mana Anda paham. Nah, untuk yang memang kebutuhannya masih di atas 10 tahun lagi dan Anda memang suka untuk belajar sesuatu yang baru, tidak ada salahnya untuk belajar juga berinvestasi di pasar modal seperti berinvestasi ke saham. Baik, terima kasih Mbak Prita sudah memberikan tips-tipsnya jelang memasuki Ramadan. Dan selamat menyambut Ramadan juga untuk Mbak Prita Gozi. Terima kasih sudah bergabung di Newsline. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.